One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Chubaji bertemu dengan Ause yang sedang sangat sibuk. Saking sibuknya, Ause sebagai Raja Naga baru benar-benar lelah. Itu semua kita bisa lihat dari ekspresi Ause. Chubaji yang melihat itu langsung berkata bahwa dirinya datang kemari atas perintah sang guru. Karena Tan Sanzang yakin sekali kalau negeri naga akan dalam masalah. Dan benar saja, sesuai apa yang ia katakan. Ause yang mendengarkan hal itu hanya bisa terdiam dengan lemasnya. Namun di tengah-tengah percakapan mereka berdua, tiba-tiba Aoling dari kejauhan berlari dan terus berlari dengan sangat tergesa-gesa. Ia berkata, Sang Raja Ause, ini begitu gawat. Aku mempunyai berita yang sangat penting untukmu. Ause berkata, memangnya ada berita apa? Sang Raja Ause, aku mendapatkan informasi jika semua pasukan Istana Surga akan membantai kita semua. Itu disebabkan oleh insiden kemarin, yaitu datangnya para naga yang mengamuk sampai ke Istana Langit. Dan semua itu akan terjadi dalam 10 hari lagi. Jadi bagaimana Raja Ause? Ucap Aoling. Ause yang mendapatkan informasi yang membanggakan ini hanya bisa terdiam dan tak mau berkata apa-apa. Lalu Aoling menambahkan jika informasi ini sudah diketahui oleh semua suku naga, terutama Laut Timur. Aoling berkata jika informasi yang membanggakan ini sudah membuat banyak sekali orang-orang panik dan ketakutan di sana, karena orang-orang yang akan menyerang mereka adalah Istana Langit dengan kekuatan penuhnya. Baji yang mendengarkan perkataan Aoling berkata, apakah kau yakin Aoling kalau para dewa akan menyerang Istana Naga? Wah, jika seperti ini, kita tidak ada waktu lagi. Kalau begitu kita harus cepat-cepat pergi dari sini, ucap Chubaji. Ause yang mendengarkan percakapan mereka berdua hanya bisa mengepalkan tangannya itu, karena ia masih tak percaya kalau hal seperti ini akan datang di saat banyak sekali masalah seperti ini. Di saat kesalnya itu makin memuncak, dia pun mengingat waktu kematian Aojoshi yang mati mengenaskan di depan matanya. Aojoshi melakukan itu demi menyelamatkan hidup Ause. Jadi jika Aojoshi tidak menolongnya waktu itu, mungkin Ause sekarang sudah bergelar almarhum pada saat itu. Diamlah kalian berdua. Apa kalian pikir dengan kita melarikan diri semua masalah klan naga ini akan selesai begitu saja, hah? Ucap Ause yang kesal akan hal itu. Tenang saja, aku tidak akan meninggalkan istana Raja Timur ini, karena ini semua adalah tanggung jawabku. Ause, akhirnya kau benar-benar dewasa, ucap Aoling. Hei Baji, memangnya hal seperti apa yang Guru Tan Sanzang tugaskan kepadamu? Lalu tiba-tiba mereka pun melanjutkan perbincangan mereka di suatu ruangan, di mana Chubaji dan Ause sedang berbincang-bincang seperti biasanya. Ause bertanya, memangnya apa Baji yang guru katakan kepadamu? Baji hanya terdiam sambil menyeduh teh di depan Ause ini. Ause yang masih belum mengerti apa maksudnya Baji kembali bertanya, hei kau, apa maksudnya ini? Baji berkata, apakah kau tidak ingat akan sesuatu dengan teh ini? Lalu tiba-tiba Ause pun mulai memahami dan mulai mengingat kembali masa lalunya waktu perjalanan pertama ke barat, di mana dia mendengarkan perkataan Tan Sanzang yang sedang berbicara dengan si Raja Keras Sun Wukong. Tan Sanzang berkata, hei Wukong, kau tahu cara melihat dirimu yang sebenarnya seperti apa? Lihatlah air panas mendidih ini. Itu bagaikan dirimu yang tak bisa dilihat jelas siapa dirimu yang sebenarnya. Tapi jika air itu sudah mulai tenang, maka itulah jati dirimu yang sebenarnya. Yang pada intinya, jika seseorang dalam keadaan marah, bingung, stres, mereka tidak akan bisa mungkin menyelesaikan masalah hidupnya dengan sangat baik. Karena dia sendiri saja belum menjadi dirinya, yang masih belum bisa tenang dan berpikir untuk menghadapi masalah itu. Ause yang menyadari serta mulai memahami sesuatu hanya terdiam melihat teh hangat tersebut, lalu pergi begitu saja. Baji dan Aoling hanya bisa terdiam melihat hal aneh itu. Baji sendiri bahkan tidak mengerti apa yang disampaikan Tan Sanzang kepada murid naganya ini. Aoling yang melihat Ause jauh lebih baik setelah melihat teh itu, dia pun mulai merasa senang karena Ause sekarang jauh lebih tenang kelihatannya. Lalu Aoling dan Baji pun berjalan keluar istana. Aoling berkata kepada Baji, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa setelah Ause melihat teh panas itu tiba-tiba dia berhenti berbicara dan tenang begitu saja? Ucap Aoling. Baji berkata, oh mungkin dia tenang karena teh buatanku yang sangat begitu nikmat. Sampai-sampai semua orang pun bisa terbuai akan kenikmatan teh itu dan mulai tenang seperti itu.
Tapi sayangnya, teh yang kubuat itu tidak sedikit pun dia minum hingga sampai dingin. Aku juga bingung dan tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, ucap Chubaji. Sepertinya Ause ini mengerti akan sesuatu hal yang membuat dia tenang seperti itu. Karena sebelumnya dia mendapatkan insiden yang aneh dari para suku naga yang mengamuk tidak jelas sampai saat ini, yang membuat sang Raja Ause lelah dan juga stres di sana. Chubaji yang mendengarkan hal itu dari Aoling, dia juga menyadari kalau Yuanqi, sang burung Kiaroro, sedang cemas dan khawatir kepada Ause ini. Chubaji yang melihat itu semua berkata, "Sial Ause, dia mendapatkan dua cewek yang memperhatikannya begitu saja. Tapi dia nggak ngeh gitu akan hal itu. Andai dia tahu Baji si tua ini masih selalu merasa muda meski muka udah tua." "Hei Baji, kau tahu kemana kira-kira Ause perginya sekarang?" ucap Aoling. "Hah, aku tak tahu dia kemana." Di saat semua orang sibuk di halaman kerajaan, tiba-tiba sembaran petir pun muncul dari atas langit. Tiba-tiba di atas gundukan batu, Ause pun berdiri tegak dengan gagahnya sambil mengangkat pedang kebanggaannya. Dan ia berkata, "Kalian semua dengarkanlah. Sebentar lagi pasukan surga akan datang untuk baku hantam dengan kita. Kalian semua jangan takut, kalian semua akan bertarung denganku. Aku Ause sang Raja Naga Emas kuno akan selalu di samping kalian." Lalu Ause pun berteriak dan menyuruh Aoling untuk mengumpulkan semua Raja Naga untuk bisa baku hantam dengan Istana Surga. Meski Ause tahu ini semua hal yang sangat mendadak sekali, tapi Ause mau tidak mau, suka tidak suka harus menginformasikan hal itu dan menyebarkan itu ke seluruh klan naga. "Di Okai, sang Raja Ause," ucap Aoling. "Hei Ause, aku juga akan mencari bala bantuan untuk ikut baku hantam melawan para dewa. Kau pasti mengerti kan, Ause?" ucap Yuanqi. Lalu Ause pun melompat ke depan Chubaji. Dia berkata, "Hei Baji, maukah kau memimpin dan melindungi kerajaan Istana Laut Timur ini sebentar saja untukku? Karena aku ada urusan untuk menemui seseorang." "Hei Ause, apa kau bercanda? Memangnya kau mau pergi kemana?" ucap Baji. "Hahaha, nanti juga kau tahu Baji. Percaya saja padaku. Tolong jaga sebentar istanaku ini. Aku akan pergi dari sini dan meminta bantuan kepada seseorang untuk ikut baku hantam melawan para dewa. Aku yakin jika aku menemukan sekutu, kita pasti akan menang melawan surga," ucap Ause yang sangat percaya diri itu. Chubaji berkata, "Hei Ause, apakah kau yakin akan hal itu? Kau benar-benar mencari Raja Asura Rau?" Ause pun tak menanggapi perkataan Chubaji itu. Ia malah memberikan sebuah kotak obat kepada prajurit naga dan kepada Baji. "Ini obat untuk para naga yang mengamuk itu." Ause berkata kepada Baji, "Hei Baji, jangan lupa kau harus ikut mengobati dan merawat sang naga yang sedang sakit itu. Kau tenang saja, Aoling juga akan membantumu untuk mengajarkan hal ini kok." "Hei Ause, apakah kau sudah mengetahui dengan jelas jika kau tidak mungkin mendapatkan bantuan dari Raja Asura Rau? Rumor mengatakan Raja Asura Rau sudah damai dengan Istana Surga, serta Asura Rau sudah memenggal kepala 3 raja terdahulunya untuk perdamaian itu. Dan sekarang dia adalah satu-satunya Raja Asura yang ada. Hei Baji, aku tak peduli akan hal itu. Aku tak akan membiarkan suku naga punah begitu saja. Kau tahu Baji, aku sudah tidak takut lagi dengan yang namanya mati. Dan aku tak akan melarikan diri dari baku hantam ini." Baji pun kaget dengan perkataan Ause ini, yang membuat Baji insecure dengan Ause atas keberanian yang ia katakan barusan itu. Sang Raja lapor, anak yang kemarin itu menghilang, yang sebelumnya ditolong oleh serigala putih alias Bailang. Kalian masih ingat kan dengan anak bocil yang mengamuk yang diselamatkan oleh tangan Sanzang? Sekarang dia dinyatakan hilang. Hei Baji, bagaimana anak itu bisa hilang? Aku tidak tahu Ause, aku akan melakukan perjalanan ke sini. Oh, kau benar juga. Kalau begitu aku berangkat dulu. Aku yakin anak itu pasti akan ketemu lagi kok, ucap Ause. Sementara itu, di sisi lain, Aoi si bocil naga itu sedang dibully oleh para bocil siluman preman setempat yang tiba-tiba meledeknya karena ekor naganya mirip dengan cicak katanya. Kemudian para bocil yang gak ada akhlak itu mencoba baku hantam menyiksanya serta berniat akan memutuskan si ekor bocil naga barbar itu. Aoi pun tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa berkata, "Tolong, Yamete kudasai." Karena suara merintihnya Aoi terdengar sangatlah keras, tiba-tiba bocil preman setempat pun terjerat jaring laba-laba yang begitu lengket yang membuat dia bergelantungan layaknya Spiderman. Para bocil itu pun ketakutan saat melihat sosok siluman laba-laba dewasa yaitu Baishi. "Hei, tolong, ucap para preman itu.
Aoi merasa ketakutan juga kepada Baishi karena ia mengira Baishi ini akan sangatlah jahat kepadanya. Namun Baishi berkata, "Tenanglah saja bocil, kau aman denganku." Siang pun berjalan begitu cepat, hingga pada malam hari terjadi tragedi yang mengerikan kepada salah satu preman bocil itu tadi, yang mati mengenaskan seperti dikunyah-kunyah oleh makhluk buas. Lalu satu preman itu pun berkata, "Aku yakin ini semua ulah si Aoi, si bocil naga. Aku yakin dia balas dendam atas perbuatan kita." Akan tetapi, Tang Sanzang yang melihat kejadian di TKP menyatakan, "Hei, tenanglah bocil. Bocil ini mati karena dimakan makhluk buas dan juga memiliki aura kegelapan yang begitu pekat. Jadi, ini sangat mustahil jika bocil naga ini yang melakukannya." Lalu mereka pun bubar begitu saja. Kemudian Shin pun berpindah ke kerajaan Asura Rau, yang dimana para prajurit Asura sedang makan sambil menggibah santuy bersama-sama, dimana mereka sudah tahu jika surga versus para naga akan segera dimulai. Mereka yakin sekali jika para naga akan kalah telak dari para dewa. Sementara itu, semua anak dari anak Asura Rau masih cemas akan hal itu. Dia takut jika ayahnya melanggar perjanjian bersama surga. Di saat mereka sedang makan-makan, tiba-tiba bam, serangan barbar pun datang begitu saja, yang berhasil membobol dinding istana Asura Rau dengan sangat mudahnya. Semua Asura mulai panik di sana sambil melihat keluar apa yang sebenarnya terjadi. Wah, gila, ada orang gila yang berani-beraninya barbar dan datang sendiri ke tempat Asura ini, ucap para prajurit Asura. Para Asura pun melihat seseorang berdiri di sana. Lalu orang itu pun memanggil Raja Asura Rau sambil berteriak, "Hei Raja Asura Rau, keluarlah. Ini aku Ause Raja Timur datang kemari untuk mengajakmu baku hantam dengan para dewa." "Hei ayah, biarkan saja orang lemah seperti dia, jangan ditanggapi," ucap Sumo. "Ayah, apa yang kau lakukan?" Raja Asura pun melangkah dan berjalan keluar untuk menemui Ause yang datang dengan pedenya. Lalu kira-kira apa keputusan sang Raja Asura Rau? Apakah dia akan berdiam diri saja melihat baku hantam yang akan terjadi ini? Ataukah dia akan membantu para suku naga? Penasaran kan? Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.